Ini adalah potongan video yang dibuat pada tahun 1954 ketika Amerika Serikat pertama kali membuat kapal selam bertenaga nuklir. Adalah USS Nautilus yang dibangun pada tahun 1952 dan kemudian beroperasi pada 1954 yang menjadi sentral dari kisah tersebut. Setelah AS bikin kapal selam nuklir, praktis banyak perubahan terjadi dalam dunia internasional. Pasalnya, teknologi kapal selam nuklir saat itu dianggap cenderung revolusioner. Ini adalah alat utama sistem persenjataan bawah air yang punya pasokan energi mandiri. Kapal selam nuklir bisa menyelam hingga 90 hari di dalam air. Yes, 90 hari cuy. Uni Soviet sendiri baru punya kapal selam bertenaga nuklir pertama mereka yang bernama K3 yang di kemudian hari diberi nama Leninsky Komsomol pada tahun 1958. Bisa dibilang ketinggalan 4 tahun dari AS. Sekalipun demikian, di tahun-tahun selanjutnya justru Soviet yang cukup giat membuat kapal-kapal selam bertenaga nuklir. Salah satu di antaranya bernama SSBN Typhoon atau Akula yang merupakan kapal selam terbesar yang pernah dibuat. Monster laut ini ditenagai bukan satu, melainkan 2 reaktor nuklir. Kebayang gak tuh gimana ganasnya kapal selam ini? Wih. Anyway, ngomongin soal kapal selam nuklir ini lagi jadi topik utama beberapa waktu terakhir. Ini utamanya setelah pada tanggal 15 September lalu diumumkan pembentukan Fakta Keamanan Trilateral antara Australia, Inggris, dan AS yang disingkat AUKUS, Australia, UK, dan US. Kerjasama yang dijalin akan meliputi kiriman persenjataan kapal selam nuklir beserta bahan bakar uranium dari AS dan pengembangan kapabilitas cyber. Yes, Australia bakal punya kapal selam nuklir cuy. Nah, untuk maksud tersebut, negeri kanguru ini bahkan disebut harus membatalkan kontrak pengadaan kapal selam bertenaga diesel yang sudah dijalin dengan Prancis. Gak tanggung-tanggung, nilai proyek yang dibatalkan itu mencapai 40 miliar US dollar. Pantasan Prancis jadi sewot. Ini kalau dirupiahkan nih, nilainya mencapai 570 triliun. Peristiwa ini tentu akan menjadi catatan penting terkait kondisi politik di kawasan Indo-Pasifik secara khusus dan dunia secara umum. Pertama, jelas fakta keamanan baru ini bisa meningkatkan tensi di kawasan, utamanya di Laut China Selatan. Dan yang kedua, jika Australia memiliki kapal selam nuklir, maka ini akan menjadi ancaman serius untuk Indonesia. Pasalnya, kapal selam nuklir punya teknologi yang sangat canggih dan mampu bertahan di dalam air dalam waktu yang lama. Di dunia saat ini hanya ada 6 negara yang punya kapal selam jenis ini. Lalu negara mana saja itu dan mengapa keberadaan kapal selam nuklir ini penting untuk dicatat dalam pertarungan perebutan dominasi di kawasan? Sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli ebook Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Kementerian Luar Negeri Tiongkok melalui juru bicara Zhao Lijian menanggapi pembentukan AUKUS dan keberadaan kapal selam nuklir ini. Zhao menyebutkan ekspor kapal selam nuklir membuktikan bahwa mereka ini berani menggunakan kapal selam bertenaga nuklir sebagai alat permainan geopolitik dan mengadopsi standar ganda. Apalagi di masa lalu nuklir dalam konteks persenjataan punya catatan buruk ketika digunakan AS untuk membombardir Jepang. Scott D. Sagan dalam tulisannya yang berjudul Why Do States Build Nuclear Weapons? 3 Models in Search of a Bomb menyebutkan beberapa alasan yang mendorong suatu negara menjalankan program nuklir. Alasan yang paling jelas tentunya adalah untuk mengimbangi kekuatan dari negara yang dapat menimbulkan ancaman. Persenjataan nuklir adalah pilihan yang sangat menggoda untuk sebuah negara dengan kapabilitas militer yang lebih lemah karena persenjataan nuklir lebih murah dibandingkan upaya menyeimbangkan jumlah persenjataan konvensional atau personel militer. Nuklir memberikan suatu negara jaminan keamanan yang instan. Di sisi lain, analis kebijakan pertahanan Frank Barnaby dalam bukunya How to Build a Nuclear Bomb and Other Weapons of Mass Destruction menyebutkan negara yang memiliki kapabilitas nuklir dapat menyebabkan domino effect ke negara di sekitarnya. Sesuai dengan nama istilahnya, fenomena ini adalah keadaan di mana ada negara lain yang ikut mengembangkan nuklir hanya dengan alasan untuk bersanding dengan tetangganya. Artinya akan ada efek lanjutan dari keberadaan persenjataan nuklir itu sendiri terhadap posisi suatu negara di hadapan negara lain.
Efeknya juga bisa bertambah dalam konteks kapal selam nuklir. Pasalnya kapal selam nuklir dianggap canggih bukan hanya karena mampu membawa torpedo atau yang sejenisnya dengan hulu ledak nuklir saja, melainkan karena penggunaan energi nuklir sebagai sumber tenaga dari kapal selam itu sendiri. Jika kalian pernah nonton series kapal selam yang dibuat channel YouTube Smarter Everyday ketika ia diundang ke kapal selam nuklir AS USS Toledo, kalian pasti paham betapa advance-nya teknologi kapal selam nuklir. Mulai dari kemampuannya yang bisa menyelam hingga jangka waktu 3 bulan, kemampuan kapal selam untuk memproduksi oksigen sendiri, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan kapal selam bertenaga diesel yang butuh waktu lebih cepat untuk muncul ke permukaan. Berikut ini ada grafik perbandingan lama waktu kapal selam nuklir atau SSN dan kapal selam diesel atau SSK saat menyelam. Apalagi kalau bicara soal teknologi kapal selam untuk pengintaian, ada zona di laut yang disebut sebagai shadow zone. Ini adalah zona ketika kapal selam tidak bisa dideteksi oleh radar apapun. Bayangkan saja kalau ada kapal selam musuh dengan teknologi canggih menyelam dalam waktu yang lama tanpa ketahuan, tiba-tiba saja sudah ada di utara Jakarta. Kan ngeri-ngeri sedap cuy. Adapun 6 negara yang sudah punya kapal selam nuklir saat ini adalah AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan India. Yes, India cuy. Bahkan negara yang satu ini sedang menggariskan proyek pengadaan 24 kapal selam baru dengan 6 diantaranya bertenaga nuklir. Emang nih, wilayah Indo-Pasifik sudah berasa kayak arena perang. Lalu apakah itu berarti bakal ada perang nuklir juga nantinya? Well, agaknya itu bakal sulit untuk terjadi sih. Pasca bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, hampir seluruh negara di dunia sadar bahwa senjata nuklir itu terlalu berbahaya untuk peradaban manusia. Jadi bisa dipastikan keberadaan senjata nuklir atau dalam hal ini kapal selam nuklir tujuannya lebih ke deterrence atau gertakan. Banyak juga yang bilang ini sebenarnya terkait pertarungan rebutan dominasi antara AS dan Tiongkok sih. Makanya mulai saling gertak mereka tuh. Kayak dua anjing penjaga yang kalau ada di rumah berbeda akan saling gonggong satu sama lain dan pengen nunjukin siapa yang lebih galak. Tapi pas udah ketemu, nggak ada yang berani maju. Sementara untuk Indonesia, situasi ini perlu jadi catatan besar. Selain ancaman kapal selam nuklir, kita juga menyaksikan bagaimana pragmatisnya Australia. Bicara soal politik dan keamanan, doi jadi sekutu paling dekat AS. Tapi bicara soal ekonomi, doi rapat benar juga sama Tiongkok. Bermuka dua nih ya. Mungkin sudah saatnya Indonesia juga bermuka dua dalam politik luar negeri kita. Yuk, Bu Retno. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa keberadaan kapal selam nuklir milik Australia nantinya ini kalian maknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan indep di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.